Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang informasi terkini pencairan BPNT tunai Rp600.000 langsung dari pihak pos tentunya ya sahabat YouTube. Dan informasi ini tentu bisa menjawab semua pertanyaan dari KPM, baik yang sudah ataupun yang belum menerima undangan dari PT Pos ya sahabat YouTube, terkait dengan pengambilan bantuan BPNT tunai Rp600.000. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya terkait dengan informasi terkini pencairan bantuan BPNT tunai Rp600.000 langsung dari pihak posnya ya sahabat YouTube. Tentunya ini bisa menjawab semua pertanyaan dari KPM, baik yang sudah menerima ataupun yang belum menerima undangan dari pos untuk pengambilan ataupun pencairan bantuan BPNT tunai ya sahabat itu. Nah, langsung saja informasi yang pertama terkait dengan para penerima manfaat yang belum mendapatkan undangan atau pemberitahuan dari pos terkait dengan pengambilan ataupun pencairan bantuan BPNT tunai Rp600.000 ya sahabat itu. Nah, perlu dipahami bersama bahwasanya untuk lokasi pencairan bantuan BPNT tunai Rp600.000 ini bisa di kantor pos ataupun bisa di titik komunitas. Titik komunitas ini bisa di desa atau kelurahan setempat ya sahabat itu. Nah, bagi yang belum mendapatkan undangan ataupun pemberitahuan dari pos, harap bersabar karena data hingga saat ini yang diterima oleh pihak pos dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini masih 7 juta KPM dari total KPM yang harus dibayarkan di tahun 2022 ini sebanyak 18,8 juta KPM ya sahabat itu. Jadi dan perharinya ini KPM ini yang masuk datanya dari kementerian ke pihak pos ini silih berganti ya sahabat itu. Artinya dari pihak pos ini menerima dari kementerian ya sahabat itu, data itu terus berlangsung ya setiap harinya sahabat itu. Jadi yang masih belum menerima undangan atau pemberitahuan harap bersabar karena pencairan bantuan BPNT tunai Rp600.000 ini hingga tanggal 5 Maret tahun 2022 ya sahabat itu. Insya Allah jika apabila sahabat YouTube semua masih memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan BPNT ini tentu pastinya akan mendapatkan undangan ya sahabat YouTube. Jadi sabar saja, bantu dengan doa, positive thinking tentunya. Kemudian yang kedua ini terkait dengan pertanyaan dari sahabat YouTube semua yang bertanya apakah dalam pengambilan bantuan BPNT tunai Rp600.000 ini harus disertai dengan surat vaksin. Nah sahabat YouTube, perlu dipahami bersama ketika Bu Risma ini meninjau pencairan bantuan BPNT tunai di daerah Aceh, bahwasanya Bu Risma menegaskan bahwasanya tidak perlu menunjukkan surat vaksin ya sahabat YouTube. Ini perlu dipahami bersama, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan ramainya di jagat media sosial terkait dengan pungutan ataupun pengkondisian yang dilakukan oleh oknum-oknum, entah itu oknum ini berasal dari aparat pemerintahan desa ataupun yang oknum ini berasal dari pihak pendamping ataupun oknum ini berasal dari pihak agen atau warung ya sahabat itu, terkait dengan penyaluran bantuan BPNT tunai Rp600.000 di mana para KPM ini setelah mendapatkan bantuan tunai Rp600.000 mereka ini dipaksa ya sahabat itu, dipaksa agar membelanjakan
bantuan tunai Rp600.000 tersebut ke agen ataupun e-warung tertentu ya sahabat YouTube, di mana barang yang dibeli itu atau yang disuruh membeli itu sudah dalam bentuk paket, dan apabila dijumlah dalam bentuk paket itu nominalnya tidak sesuai dengan Rp600.000 ya sahabat YouTube. Dan banyak sekali berbagai macam cara para oknum ini yang dilakukan untuk mengkondisikan ya sahabat YouTube, istilahnya untuk mengkondisikan. Padahal di pusat ini sudah ramai sekali bahwasanya bantuan BPNT ini bebas dibelanjakan di warung manapun. Namun dari pihak oknum-oknum ini yang tidak mau kehilangan istilahnya ya, karena memang di pencairan sebelumnya mungkin mereka ini sudah mendapatkan untung, dan dengan mekanisme penyaluran seperti ini mungkin mereka akan berpotensi kehilangan pencariannya atau kehilangan nilai ekonomi tambahnya, maka mereka ini melakukanlah pengkondisian ya sahabat YouTube. Jadi ini sungguh sangat tidak diperbolehkan tentunya, dan ini yang bisa melakukan pelaporan, yang bisa mengkontrol adalah para KPM itu sendiri, para penerima manfaat itu sendiri. Apabila ada unsur paksaan, ada unsur pungutan, ada unsur pengkondisian yang sifatnya merugikan para KPM, misal yang seperti yang saya ceritakan tadi, misalkan dipaksa untuk beli di warung tertentu, barangnya sudah dalam bentuk paket, nominal yang didapat ini tidak sesuai dengan bantuan yang diterima dari pos, yaitu Rp600.000, itu kan unsurnya pemaksaan dan merugikan, maka ini harus dilaporkan ya sahabat YouTube. Silakan laporkan di nomor WA ini ya sahabat YouTube. Ini adalah nomor WA pengaduan dari pihak pos ataupun Kementerian Sosial Republik Indonesia. Silakan laporkan di sini, dan tentunya ini yang bisa mengkontrol, dan ini KPM berhak menolak apabila ada pengkondisian yang sifatnya merugikan si KPM ya sahabat YouTube. KPM berhak menolak karena aturannya dari pusat ini bebas belanja di warung manapun. Karena tujuan dari dibebaskan belanja di warung manapun ini salah satunya adalah untuk mengangkat ya sahabat YouTube nilai ekonomi di UMKM tingkat menengah ke bawah, seperti di warung kelontong, di warung kecil sembako lainnya ya sahabat YouTube. Ini KPM bebas memilih dimanapun, dan itu bisa meningkatkan ekonomi di tingkat bawah ya sahabat YouTube. Jadi tidak dimonopoli oleh pihak warung tertentu ataupun agen tertentu. Jadi apabila ada yang pihak-pihak oknum ini mensunat atau istilahnya ini mengkondisikan, memungli, ya laporkan saja ya sahabat YouTube, laporkan saja. Ini adalah KPM yang berhak menolak, KPM yang berhak memilih. Jadi KPM harus pintar, KPM harus berani, KPM harus cerdas tentunya. Jangan mudah dibodohi ya sahabat YouTube, karena itu adalah hak sahabat YouTube semua. Para KPM mendapatkan bantuan tunai Rp600.000 belanja sesuai kebutuhan sahabat YouTube semua, di pasar manapun, di warung manapun, asalkan masih di seputar komoditi yang memang diwajibkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, seperti membeli karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin, dan juga mineral ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Jadi yang pertama terkait dengan yang belum mendapatkan undangan, sabar saja. Insya Allah bertahap ini akan ada terus susulan data yang masuk ke pihak pos, dan akan dicetak undangannya dan diberikan kepada KPM tentunya hingga tanggal 5 Maret tahun 2022. Apabila lebih dari itu ada yang masih belum mendapatkan undangan, sabar, insya Allah juga akan ada susulan penyalurannya apabila data yang diterima oleh pihak pos masih belum 100%, yaitu 18,8 juta penerima manfaat BPNT ya sahabat itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan apakah wajib para penerima manfaat BPNT ataupun PKH dalam pengambilan bantuan menyertakan surat vaksinasi, tentu tidak. Ini sudah ditegaskan oleh Bu Menteri Sosial ya sahabat YouTube, jadi tidak perlu khawatir. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pengkondisian oleh oknum-oknum ini untuk membeli di warung tertentu ataupun di agen tertentu. Nah, kalau seperti itu KPM wajib menolak, KPM berhak melaporkan. Karena KPM yang memiliki bantuan itu untuk KPM, jadi bukan untuk oknum-oknum tertentu. Ya, sahabat YouTube, sekian itu informasinya. Semoga informasi ini bisa mengedukasi, bisa memberikan semangat bagi sahabat YouTube semua. Mungkin di wilayahnya ini terjadi pengkondisian,
maka laporkan saja ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, sekian informasinya. Sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.